Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Negara ini memiliki lebih dari 6.800 pulau. Negara ini berbatasan dengan Samudra Pasifik di bagian timur serta Laut Jepang di sebelah barat. Memiliki populasi penduduk sekitar 126 juta jiwa. Negara ini terkenal memiliki budaya disiplin yang sangat tinggi, sehingga menempatkan negara ini sebagai negara dengan penduduk yang paling disiplin di dunia. Disiplin merupakan salah satu hal terpenting bagi mereka dan merupakan nilai serta filosofi hidup yang mereka pegang secara turun-temurun dengan teguh. Oleh karena adanya nilai ini, menjadikan mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam istilah Jepang, disiplin juga dikenal dengan istilah shitsuke, dengan arti perilaku yang ditunjukkan orang dewasa kepada anak-anak, agar anak tersebut bisa tumbuh dengan perilaku yang diperlukan dalam menjalankan kehidupan bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Berkat nilai kedisiplinan yang ditanamkan sejak dini, ditambah dengan etos kerja yang sangat tinggi, menjadikan negara ini tumbuh sebagai masyarakat yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi, tertib serta bersih. Di Jepang, orang yang tidak memiliki kedisiplinan waktu, ia dianggap sebagai seorang yang memiliki aib yang memalukan. Hal demikian ini berlaku baik untuk masyarakat di level bawah ataupun kaum terhormat di negara ini. Pada saat tahun 2019, seorang menteri di negara ini meminta maaf secara terbuka kepada publik. Dikarenakan keterlambatannya hanya sekitar 3 menit untuk menghadiri rapat kerja di kabinet pemerintahan. Masyarakat Jepang tidak hanya menganggap keterlambatan sebagai standar kedisiplinan, akan tetapi datang terlalu cepat dari waktu yang sudah dijadwalkan juga mereka anggap sebagai sesuatu yang kurang baik. Pada tahun 2018 contohnya, sebuah kereta yang sampai lebih cepat di stasiun sekitar 30 detik menuai banyak kritikan dari publik. Sehingga kemudian memaksa pihak manajemen perusahaan kereta tersebut harus meminta maaf secara terbuka kepada publik. Hal demikian karena bagi mereka datang terlalu cepat pun dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Jepang terkenal sebagai negara yang sangat maju. Hal ini disebabkan salah satunya berkat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta didukung dengan sifat disiplin yang telah mendarah daging dengan kuat dalam kebudayaan masyarakatnya. Dengan rasa kedisiplinan yang telah mengakar, menjadikan negara ini sebagai kunci dari keberhasilan. Sehingga terbentuklah sumber daya manusia yang unggul di dalam segala bidang. Para ilmuwan Jepang, banyak yang telah berhasil menciptakan inovasi untuk dunia teknologi. Dengan adanya teknologi yang telah berhasil dikembangkan oleh negara Jepang, menjadikan kontribusi yang besar bagi dunia, terutama dalam bidang pengetahuan, bidang teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, email, dan lain sebagainya. Selain itu, Jepang banyak menciptakan mesin-mesin yang bekerja secara otomatis, yang digunakan dalam kehidupan manusia seperti robot dan lain sebagainya. Di mana berkat adanya teknologi ini, jadi memudahkan para masyarakat Jepang bahkan dunia dalam membantu aktivitas sehari-hari. Jepang harus melalui fase panjang serta berliku untuk membentuk rakyatnya yang disiplin sehingga meraih kemajuan dalam segala bidang seperti saat ini. Jepang mengawali masa kejayaan sejak periode abad ke-7, ketika itu Jepang membiayai dan mengirimkan para pelajarnya ke negeri Cina yang bertujuan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, di mana mereka menimba ilmu tentang ilmu pertanian, teknologi, sampai cara mengolah emas, serta tembaga. Pada tahun 1889, Jepang beranggapan bahwa budaya dari Barat merupakan tolak ukur dengan budaya yang lebih beradab serta layak diterapkan dalam tatanan hidup bermasyarakat, dan ditunjang dengan pola pikir akan nilai kemajuan suatu negeri hanya dapat diraih melalui jalur pendidikan.
Namun mereka berpendapat bahwa mengubah masyarakat Jepang menjadi masyarakat yang lebih maju tidak hanya dititik beratkan dengan mengadopsi cara barat seperti undang-undang, sistem berpolitik, pemerintahan, serta ekonomi. Sebab jika hanya dengan menerapkan sistem modern saja justru akan membuat masyarakat Jepang akan kehilangan identitas serta budaya leluhur mereka. Oleh karena itu, pola hidup masyarakat Jepang mesti diubah menjadi pola hidup yang sangat menghargai akan waktu, disiplin, kerja keras serta efisien tanpa mengorbankan budaya dan juga tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menteri Dalam Negeri Jepang mengumumkan pada tahun 1919 bahwa akan dimulainya kampanye secara nasional dengan tujuan untuk membina perihal ketahanan nasional. Kampanye ini dititik beratkan pada perubahan pola hidup masyarakat Jepang untuk menjadi lebih baik, serta membina rakyat agar terus belajar sehingga mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Membangun tradisi rajin bekerja dan pola hidup hemat guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat di Jepang. Selain itu, mereka juga menanamkan jiwa kemandirian dan tanggung jawab sosial serta semangat untuk berkorban. Sehingga dengan mentalitas unggulan yang dibangun sejak dini dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama ini, dapat memulihkan Jepang dari kehancuran fisik yang sangat parah karena Perang Dunia Kedua. Hanya dalam waktu yang sekejap saja dengan mental kuat mereka yang telah dibangun dari generasi ke generasi, negara Jepang segera bangkit dari kehancuran fisik negaranya dan kembali menjadi negara yang diakui bahkan diperhitungkan oleh negara-negara besar. Dengan cepat bangsa Jepang dapat menyadari kondisi dan situasi yang sedang dialami harus dihadapinya dengan cepat, sehingga bangsa Jepang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi seperti itu. Hal ini disebut-sebut sebagai keistimewaan bangsa ini, yang membawa bangsa Jepang sebagai negara yang mampu bangkit kembali untuk menata kehidupan sosial, perekonomian, serta perindustrian, yang kini telah maju menyaingi perindustrian di negara-negara barat. Karena sejatinya yang hancur hanya sebuah fisik negara Jepang, bukan perihal mental bangsa yang sudah terbentuk sejak lama.